Kita mulai nggih Bu nggih. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ini nanti saya nengoknya ke kanan terus Bu nih. Lama teleng nih. Lah di sini nggak ada orangnya Bu. Lah orangnya berapa nih? Ibu-ibu. Nggih, mungkin sebagian mawon yang bagian sana yang nggak kelihatan nggak apa-apa. Nanti sebelah sini nggak apa-apa. Oh, nggak bisa deh Bu. Ini ada kamera di sini. Buatan sakit deh. Nggih, buatan apa-apa. Saya tak nengok mawon buatan apa-apa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang begitu besar, yang begitu luar biasa adalah nikmat kita bisa mulia. Bulan apa Bu? Ramadan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul menggunakan kenikmatan ini, kenikmatan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah buka bersama, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang nih Gus Santoso menghubungi saya, Viv nanti ngisi ya, Masya Allah niku setengah 3 Bu. Gitu, jadi ini materinya mungkin sedikit ya materi dadakan ya, tapi insya Allah kita berusaha untuk menyampaikan yang terbaik, dan insya Allah akan ada pelajaran ya. Di sini saya izin untuk menggunakan bahasa Indonesia Bu, karena kalau pakai bahasa Jawa niku mungkin malah karena saya tidak terlalu bisa, nanti malah jadi terseok-seok. Takutnya malah salah bahasanya mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang dicintai di langit juga dicintai di bumi. Napa Bu? Dicintai di langit, dicintai di penduduk langit, juga dicintai penduduk bumi. Mungkin apa buatan Bu? Mungkin contohnya sinten Bu? Kira-kira siapa yang ada orang yang kira-kira dicintai Allah dan dicintai seluruh manusia Bu? Dicintai penduduk langit, dicintai penduduk bumi, semuanya mencintai orang tersebut. Jelas nih pupuk jadi nggak nih mosok nabi ini dewi bener ngertos.
Oke. Ya, contohnya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah bisa manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku dicintai oleh Allah? Maka jawabannya bisa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba abdan, Gusti Allah niku nek tresnani, betul kita Bu. Da'a Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihis salam. Malaikat sinten Bu? Malaikat Jibril niku tugasnya apa? Mencabut nyawa. Kamu cabut nyawa tapi Bu? Malaikat Jibril itu menyampaikan apa? Wahyu. Jadi memanggil malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu adalah malaikat pemimpinnya para malaikat. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril alaihi salam, ini sesungguhnya wahai Jibril, aku itu mencintai seseorang hamba. Fa'ahibbahu, maka cintailah ia. Jadi Allah itu kalau mencintai seseorang, memanggil Jibril, memanggil malaikat Jibril, mengatakan wahai Jibril, aku mencintai seorang hamba, maka cintailah ia. Maka kemudian malaikat Jibril kira-kira mencintai juga namun buatan Bu akhirnya mencintai juga, karena itu perintah Allah pasti dilaksanakan. Apakah sampai situ? Tidak. Fayuhibbuhu, maka kemudian malaikat Jibril mencintainya. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, yunadi ahlis sama, kemudian menyeru penduduk langit. Jadi penduduk langit itu ada orangnya buatan Bu, ada penduduknya buatan di langit itu. Bu, di langit niku ada penduduknya buatan? Ada. Siapa penduduknya Bu? Malaikat, para nabi. Diseru oleh malaikat Jibril alaihi salam. Innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para malaikat, wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba. Itu dicintai oleh seluruh penduduk langit. Ini kelihatannya kok seperti ibu-ibu pada lemes. Ibu sudah lapar ibu ke? Masya Allah. Niki bukannya nopo niki Bu ke? Ayam. Saya lemes ngantuk. Niki lagi lemes nih jadi. Kemudian dicintailah oleh seluruh penduduk langit. Kemudian apakah sampai situ saja? Tidak. Tsumma yudha'u lahul qabulu fi al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan kepada bumi, diletakkan ke bumi niku kasih sayang, sehingga seluruh manusia ikut mencintai orang tersebut. Begitu juga sebaliknya Bu. Jadi ini hadisnya belum selesai. Wa idza abghadha 'abdan, dan Allah Subhanahu wa taala niku kalau ini tulisannya kecil sekali Bu, saya baru saya gini. Fayaqul da'a Jibril fayaqulu inni abghadha fulanan fa abghidhu. Kemudian Allah Ta'ala juga memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan wahai Jibril, sesungguhnya aku itu membenci, aku memurkai seseorang.
Ya. Fa'abghidhu, maka juga bencilah dia. Lho Bu, yang benci niku sinten? Allah. Itu kan jenengan niku dibenci kali tetanggane pun seneng mboten? Seneng, rasanya pun tidak enak, itu baru dengan tetangga. Lah ini dibenci oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat Jibril kemudian menyembunyikan sendiri? Tidak, masih mengajak penghuni langit, turun kepada penghuni langit mengumumkan, ya, summa yunadi fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril itu menyeru pada penduduk langit, innallaha yabghadhu fulanan fa'abghidhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memurkai seseorang, membenci seseorang, maka bencilah ia juga. Wah niku. Ya, jadi mengajak seluruh penghuni langit. Penghuni langit niku banyak apa banyak, Bu? Banyak. Bahkan disampaikan Nabi SAW, setiap 4 jengkal itu ada malaikat. Setiap 4 jengkal, jarak 4 jengkal niku ada malaikat. Berarti itu ya dipenuhi oleh malaikat langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 full dengan malaikat. Bahkan disampaikan Nabi SAW niku, langit itu sampai kriat-kriat. Kalau bahasa kita seperti itu. Ya, sampai nopo ya. Kalau ranjang dipan niku pun lawas niku nek di tiduri niku kan. Jadi kita bisa bayangkan sebanyak itu penduduk, ya, semuanya membenci orang tersebut. Ya. Tsumma tuda'u lahul baghdha'u fil ardh, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kebencian itu di muka bumi. Akhirnya seluruh penduduk muka bumi ini ikut satu sana. Ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita itu agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh penghuni langit dan juga dicintai oleh penduduk bumi? Bu, jangan pengen dicintai mboten, Bu? Pengen mboten? Nah, nek pengen kok malah dan ngurusi panganan niku ketinggalan. Ngurusin apa? Allah kemudian Nabi SAW niku bersabda dalam sebuah hadis. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, jadi kalau ada hadis di dalamnya itu ada firman Allah, berarti namanya hadis apa, Bu? Hadis apa? Hadis qudsi. Okay. Jadi hadis qudsi itu hadis yang isinya adalah firman Allah. Jadi ini bukan Al-Quran, ini hadis tapi firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Ya, di sini sudah sangat terkenal Bapak Ibu. Wa ma taqarraba ilayya 'abduhu alaihi. Tidaklah ada sesuatu hal yang lebih aku cintai apabila hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kecuali dengan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Jadi cara pertama nih Bu, nopo? Cara pertama, nopo Bu? Masya Allah nih, saya itu pengen panjang tapi kasihan nek saya berhenti sekarang nih masih buka yang terlalu lama. Yang pertama, agar kita dicintai oleh penduduk langit dan bumi adalah kita amalan-amalan wajib. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan jika istiqomah ketika melakukan amalan-amalan wajib, ya, kok masih melakukan amalan-amalan sunnah, masih ditambah amalan-amalan sunnah yang lain, maka tidaklah aku kemudian akan lebih mencintai orang tersebut.
sebut. Ya, jadi sudah dicintai lebih besar daripada yang melakukan amalan wajib saja. Belum selesai. Kita pikir yang pertama kita bahas, Bu, istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan wajib. Di dalam amalan wajib itu ada amalan yang hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi ada amalan-amalan wajib yang hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada juga amalan wajib yang hubungannya dengan manusia. Begitu juga ketika amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan yang tidak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang hubungannya dengan manusia. Oke. Jadi berapa poinnya? Tadi kan dua dipecah lagi jadi masing-masing dua. Berarti 2 tambah 2 4. Jadi pembahasan kita ada 4, Bu. Yang pertama, kewajiban kita dalam hablum minallah, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Bu? Amalan-amalan wajib niku. Salat, kemudian puasa apa? Ramadan. Kalau salat tadi salat apa, Bu? Ini salat wajib niku apa? 5 waktu. Kemudian zakat. Niku nanti ngendika dalam sebuah hadis, ya, pernah ditanya oleh seseorang, ya, nama sahabatnya itu Abdullah bin Mas'ud, pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan nopo yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat tepat pada waktu. Sholat, tuh. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan amalan-amalan wajib seperti sholat, seperti puasa Ramadan, sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Itu wajib kita kerjakan dan harus kita kerjakan. Bahkan ini adalah kunci utama, poin utama, ya. Karena kita kadang-kadang berpikir, alah, saya penting aku nek karo tonggo ki apik, karo wong ki apik. Kadang-kadang seperti itu nggih, Bu. Nggih. Aku ra salat ra apa-apa, saya penting aku karo tonggoku apik. Ini penting untuk kita hubungkan, untuk kita napa nggih? Untuk kita pererat, ya, adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana kita bisa dicintai oleh manusia kalau kita tidak mau mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau biasanya sekarang gitu, Bu, kita nyari orang yang like, ya, mencintai kita. Orang kalau di media sosial kan mencari subscriber, mencari like itu kan agar punya pengikut, agar punya orang yang dicintai gitu, Bu. Ya. Kalau kita pengen mencari orang yang dicintai, orang yang mencintai kita, ya, maka boleh, tapi jangan sampai kita melanggar, ya. Ya. Dan bahasa Inggris itu prioritaskan, prioritaskan, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerjakan amal-amal wajib, sholat kita perbaiki, puasa ya, jangan sampai bolong. Yarkam. Kita kalau ada orang yang cuma melakukan amalan wajib saja bisa masuk surga, betul? Bisa. Jadi istilahnya niku orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib saja, tidak mengerjakan amal sunnah, jadi yang penting poso jalan, zakat yang dibayar, niku namanya muktasid. Kalau orang-orang yang juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah niku as-sabiqat lil khairat.
Ya, kalau yang nomor 3, yang orang niku kadang-kadang sholat bolong, ya posone mokel-mokelan, apa mokel niku bahasa sini napa Bu? Mokah-mokahan. Ini ku namanya dzalimun li nafsihi. Kadang-kadang sholatnya males, kadang-kadang sholatnya di masjid ada buatan, seperti itu. Itu namanya dzalimun nafsi. Kalau orang yang hanya melakukan ibadah-ibadah wajib itu namanya muktasib, dan ini juga akan masuk surga. Oke. Ya, itu yang pertama Bu. Apa tadi? Kewajiban. Yang kedua, ya, melakukan kewajiban dengan hubungan kita, ya, yang hubungannya itu dengan manusia. Ya, contohnya apa Bu? Ya, hubungan wajib kita, ya, hablum minan nasnya itu wajib melakukan amalan tersebut. Contohnya apa? Niku nggih wajib. Kemudian birrul walidain, ya, itu wajib. Ya, jadi hubungan kita dengan manusia juga kita perbaiki, ya, dengan orang tua kita. Ya, bahkan Nabi SAW niku pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku hormati, ya, untuk yang paling harus aku utamakan. Masya Allah. Ini pengajiannya seperti online nih. Sinten Bu yang harus diutamakan? Ibu, 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 bapak. Ya. Tapi zaman sekarang kita jenengan. Kalau misalnya Bu niki ada tamu, terus di rumah tidak ada jamuan, ya, akhirnya jenengan beli gorengan. Kira-kira yang menyuguhkan ke tamu niku dengan piring nopo sak plastik dengan piring. Kenapa? Karena ingin menghormati tamu. Nah, kira-kira jenengan kalau berikan gorengan orang tua, ibu misalnya, kalau piringi, sak plastik baik kok ngergeti piring, ibu padahal yang harus kita utamakan ibu sinten? Ibu kita, orang tua kita. Nah niku jadi birrul walidain niku salah satu, ya, hablum minnanas yang wajib untuk kita, ya, erat. Ketiga, jaminan nih ibu, masih lama nih. Yang ketiga adalah, ya, mengerjakan sunnah-sunnah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa Bu? Banyak. Bahkan setiap ibadah-ibadah wajib itu ada yang sunnah mesti. Sholat, dalam ketika sholat wajib, ya, sholatnya waktu itu yang sudah wajib itu pasti ada yang sunnah. Apa contohnya? Tahajud, kemudian duha, kemudian rawatib, kemudian witir, kemudian puasa. Niku ada puasa sunnah apa saja Bu? Senin Kamis, terus nopo? Kelahiran nopo? Kelahirannya, misalnya kelahirannya niku sendiri toh Bu. Mungkin saya tak amal sholat subuh ping 5 rakaat pripun Bu? Oh, saya pengen nambah Bu. Misalnya sholat Daud, ngertos sholat Daud, puasa Daud ngertos Bu? Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian puasa Ayyamul Bid itu seperti apa? Ini yang maksudnya coba, ini ada puasa Senin Kamis, niku hari Senin dan hari Kamis. Puasa Daud, niku tadi puasa apa? Puasa Ayyamul Bid 3 hari 1 bulan berturut-turut, tanggal berapa? Belas, 15. Kemudian puasa apa boleh?
Puasa Arafah. Kemudian ada puasa Asyura dan sebagainya. Niku nggih yang puasa sunnah niku nggih nggih. Jadi diutamakan yang ada perintahnya dulu nggih. Jangan malah buat puasa sendiri-sendiri, mungkin malah poso, aku tak Jumat poso. Ya. Mute, nanti kita bahas lain waktu Bu, seandainya nanti ada kesempatan. Ini pembahasannya panjang. Ya, kita fokuskan dulu kepada yang sunnah-sunnah nih. Kemudian kalau zakat sunnahnya, jadi gunanya amalan-amalan sunnah niku untuk apa Bu? Ada yang tahu Bu? Jenengan niku diperintahkan untuk mengerjakan amalan sunnah itu untuk apa? Ya itu pasti, maksudnya tujuannya niku nek pahala niku pasti. Napa? Menghapuskan dosa, meringankan itu menghapuskan dosa, ya maksudnya menyempurnakan amalan wajib, gitu. Karena kan kita mesti amalan wajib niku sakit buatan Bu, fullnya semuanya yakin diterima, yakin pahalanya itu full semuanya. Kan buatan kita kadang-kadang sholat niku kepikiran, waduh tadi komporen niku wis tak pateni lho yo. Nah, seperti itu. Terus pas sholat kunci ku nanti, habis kunci, seperti itu. Jadi kadang-kadang sholat kita nggak khusyuk ibu jadi disempurnakan dengan apa? Sholat sunnah. Kemudian tujuan adanya ibadah-ibadah sunnah kan juga untuk memberikan kesempatan orang-orang yang semangat ibadah. Nah niku. Terus aku poso ya Ramadan dok wes. Tapi ada juga orang yang ketika setelah sholat, aduh kok rasanya masih kurang, masih ada pengen sholat lagi, masih rindu dengan sholat, masih rindu dengan Allah Ta'ala. Seperti apa caranya? Nah dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi kalau ke masjid datang, niku sholat tahiyatul masjid. Kok imamnya belum datang, ditambah lagi sholat qobliyah, sholat apa? Rawatib niku. Kok masih belum datang lagi? Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian setelah sholat, kalau yang mungkin tadi pokoknya aku sholat waktu rasa pikir jadi salam assalamualaikum langsung nur hilang. Gitu. Ada yang seperti itu. Pikir niku hukumnya apa Bu? Pikir setelah sholat hukum. Tapi diadakannya zikir itu salah satunya untuk memberikan kesempatan orang-orang yang semangat ibadah itu untuk dipikir. Jadi kemudian pikir dulu. Setelah pikir kok masih waktunya masih banyak, pengen apa? Baca Al-Quran lagi, karena mungkin saking cintanya dengan masjid Bu. Kalau kita jenengan niku termasuk yang mana Bu? Yang muktasid, yang pokoknya sing wajib, atau yang aku pengen sholat sunnah, aku pengen puasa sunnah, yang mana Bu jenengan niku? Pokoknya wajib kan yang penting napa? Konsisten istiqomah, ngaten ibu ya. Kemudian yang terakhir apa Bu? Tadi Allah sekarang sunnah-sunnah dengan siapa? Manusia. Contohnya apa Bu? Sunnah-sunnah dengan manusia ini apa? Kata ibu ya kita memberi orang yang berpuasa, kemudian ucapkan salam, orang itu apa? Senyum, gitu. Tapi sampai itu apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqahu. Senyum itu sedekah loh Bu. Jadi sedekah yang nggak pakai modal, itu senyum. Tapi susah nopo mboten? Lah tenang Bu nggih. Jenengan nek bar ditagih utang, terus kok kalian sahabat itu ada yang pernah bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak aku masuk Islam sampai sekarang itu tidak pernah sekalipun bertemu denganku kecuali senyum. Nanti kan kalau ketemu niku Nabi kan mesti kadang-kadang suasana hati itu sedang tidak baik. Selalu
senyum. Nah kita kan kadang-kadang kalau lagi suasana lagi enak, di rumah lagi anak-anak kok lagi susah, ketemu tangga nih ditakok ya akeh mah apa toh malah gitu dia ngomong gitu. Nah, jujur mawon gitu nih. Senyum itu salah satu ya sunnah ketika kita bertemu dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain. Kemudian mengucapkan salam. Bu, di sini kalau orang mengucapkan salam niku kelihatan asing boten? Asing, Bu nggih. Di jalan orang kenal, assalamualaikum. Apa? Malah tetep Bu. Padahal itu perintah Nabi SAW niku nanti ngendika ya eh, maukah kalian aku berikan sebuah amalan yang apabila kalian itu melakukan maka akan saling mencintai. Oke. Kemudian Nabi SAW mengetikkan apa? Afshus salam, mengucapkan apa? Salam. Jadi salam itu kalau kita mau melakukan akan menimbulkan salam niku cuma ada di pamflet, cuma ada di papan-papan sekolah. Senyum, sapa, salam. Tapi nggak ada yang lakukan. Senyum sudah, sapa sudah, salamnya yang belum. Gitu, maka coba kita hidupkan salamnya. Salam kalau kita ketemu, kalau misalnya nggak kenal, kita yang kenal dulu wes. Salam, assalamualaikum Bu Sri, kan enak tuh Bu. Bilang, halo Bu, halo Bu. Kayak orang Inggris wae ya, hello. Jadi kan kok kelihatannya Jawa, assalamualaikum itu kan kelihatannya indah gitu nggih. Kemudian di rumah juga ketika masuk rumah biasanya kalau masuk rumah assalamualaikum malah di ejek, tumben mensalam, malah tenang masya Allah. Gitu, jadi kita saling support. Mungkin bapaknya salam, ibunya jawab. Anaknya pulang sekolah diajari kalau mau masuk rumah niku salam, gitu ya. Jadi itu tadi ya hubungan kita, amalan-amalan tadi kesimpulan Bu ya, agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala tadi ada 4 poin Bu. Apa saja Bu? Istiqomah dalam ibadah-ibadah wajib kita. Ibadah wajib itu ada 2 juga hubungannya dengan ya Allah, baru belum nyampe berapa menit Ibu. Hubungannya dengan Allah, kemudian dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan apa? Amalan sunnah. Amalan sunnah itu juga ada 2. Yang satu hubungannya dengan Allah, yang kedua hubungannya dengan manusia. Maka kemudian kalau kita itu sudah dicintai, apa yang akan kita dapatkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ini tadi hadisnya sebenarnya belum selesai. Allah melanjutkan firman-Nya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan membimbing telinganya, akan membimbing matanya, akan membimbing tangannya, akan membimbing kakinya. Kenapa dibimbing Bu? Biar benar, agar hamba yang dicintai tadi senantiasa menggunakan matanya, senantiasa menggunakan telinganya, menggunakan kakinya, tangannya untuk kebaikan. Jadi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi orang baik dan terus dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Purun kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini jam 5:30 masih 20 menit nih. Mungkin kita buka sesi pertanyaan mawon.
karena materi sudah habis Bu. Soalnya saya nyiapinnya sebentar. Ibu, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Jadi bagus. Atau tadi kita bahas yang puasa muteh ngoten ada yang tanya ngoten nggih. Tadi yang tanya puasa muteh niku sinten? Tadi ada yang tanya sinten? Puasa muteh? Nggih. Nggih. Saya tanya dulu Bu, puasa muteh itu seperti apa? Hah? Oh, cuma yang mutih, yang makan yang putih-putih aja nih. Air putih, kemudian nasi, garam, terus nggih, pokoknya putih-putih ngoten nggih. Terus tutorial puasanya gimana? Tutorial sange jadi nopo pagi sahur, mungkin sore buka ngoten. Kalau yang puasa yang sampai seharian itu apa Bu? Saya pernah dengar seperti itu. Ada betul. Saya itu pernah, soalnya teman sekampus tuh ada yang lakukan sampai setahun nih. Masya Allah nih. Jadi nanti apa? Kalau sahurnya itu subuh sampai subuh lagi, ada seperti itu. Ngebleng deh namanya. Oke, pon sekarang kita bahas. Sekarang dari syariatnya dulu. Kita ketika ingin mengerjakan sebuah amalan, maka yang perlu kita pertanyakan adalah dari mana perintah tersebut. Bon, sekarang bisa kebayang tuh Bu, aku misalnya aku pengen puasa, misalnya puasa, kalau aku lahir aku puasa, jadi di hari lahir, misalnya hari lahir nopo tadi Bu, hari Minggu misalnya, hari Sabtu atau hari Jumat lahirnya, berarti kalau setiap Jumat aku puasa, setiap Sabtu aku puasa. Tuh, dari nenek moyang, oh jawabannya dari nenek moyang. Sekarang pertanyaannya, lah jadi ini kita membahasnya dari dua sisi ya, jadi nggak dari satu sisi. Jadi biar sini membahas, sana juga membahas. Karena kan yang mengalami sana, gitu. Kemudian setelah itu, kalau kita melakukan hal tersebut, puasa ini, amalan ini hubungannya dengan agama atau dengan dunia saja. Nah, bin sakti, ya. Berarti kalau bin sakti ini kok ada hubungannya dengan agama. Masalahnya Bu, kalau hubungannya dengan agama, niku boleh buatan Bu ngarang. Boleh buatan. Tadi kan konsepnya dalam ibadah, dalam amalan itu apa? Mana perintahnya. Sekarang Nabi SAW, atau kita lihat misalnya Bu di Al-Quran atau di hadis, itu kira-kira puasa model seperti itu ada perintahnya buatan? Tidak ada. Mawon tidak ada perintahnya. Jadi kan mau minta pahala dari siapa? Ngerti nggak masalahnya? Gitu. Nah, mau kebayang deh. Kemudian kalau misal ibadah, ya ibadah niku kita tujukan untuk siapa tuh Bu? Untuk Allah. Sekarang kalau ibadah, problem buatan niku. Nah, kata Bu, bin kuat. Oh, bin kalau dibacok niku buatan luka, buatan memar, buatan luka. Berarti puasa kita bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, berarti sekarang saya tanya Bu, kesimpulannya, ini saya nggak menjawab boleh atau apa tidak nih. Saya nanyakan jenengan, puasa tadi yang model seperti itu boleh boten? Boten, jenengan yang jawab sendiri loh niku. Berarti jenengan sepakat sendiri nih. Ah, masih ada yang melakukan? Alhamdulillah. Ampun nggih Bu nggih.
Nah, jenengan niku sekarang kita perhatikan kalau tadi puasa-puasa yang model seperti itu kan sumbernya saja tidak jelas, hanya kata orang. Lebih fokus sama yang model ibadah seperti itu, model puasa seperti itu, sedangkan ibadah yang ada perintahnya saja kita malah tidak tahu, ibu. Nah, jadi coba sekarang kita lebih fokuskan kepada ibadah-ibadah yang memang ada perintahnya. Jadi kalau ada perintahnya ini kok enak bu, kenapa kok melakukan? Karena ada perintahnya. Kenapa kok ditinggalkan? Karena nanti kalau kita ditanya tujuan kami ibadah apa, untuk mencari ridhonya Allah. Kalau udah nggak ada perintahnya Allah, nggak ada perintahnya Rasul, mau minta ridho siapa gitu. Nah seperti itu ibu. Jadi yang tadi tanya puasa putih jelas ibu. Alhamdulillah. Monggo kalau ada pertanyaan lain mungkin selain materi yang di sini tidak apa-apa, monggo. Ini saya jawab dengan mudah mawon. Jadi saya nggak belibet-belibet pun seperti ini. Nanti jenengan yang nyimpulkan sendiri boleh atau tidaknya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Napa butuh mic? Yang bertanya mau butuh mic? Ada bu? Menandakan paham atau menandakan belas? Oh baru bangun tidur nggih? Apa tuh? Oh habis masak jadi masih loading. Masih loading. Ya, jadi tadi yang kalau ibadah tadi kan konsepnya niku yang ditanya apa perintahnya, mana perintahnya gitu nggih. Nah, kalau urusan dunia niku mana larangannya. Jadi kebalik. Nggih, jadi konsepnya dalam ilmu usul fikih niku seperti perintahnya, mana dalilnya, mana dasarnya ngoten. Tapi kalau urusan dunia jenengan niku boleh nggih, kita mau jungkir balik, mau berkarya bagaimanapun boleh. Ya, misalnya loh, zaman dulu tuh zaman Nabi tuh nggak ada HP. Ada orang yang seperti itu, buat ini ngomong ibu. Terus jawabnya pripun? Lah memang kalau urusan dunia tidak ada larangannya, nggak apa-apa ibu gitu. Jadi kalau kita mau bagaimana mau berkarya bagaimanapun tidak apa-apa. Itu kalau urusan dunia. Misalnya nopo kita buat mesin yang kalau kita masukkan baju kotor keluar udah bersih, udah kering misalnya. Jadi nggak usah dijemur, nggak usah di setrika, itu pun resik pun lembut misalnya boleh, karena itu urusan dunia. Atau misal jadi kan silahkan. Tapi kalau urusan agama itu tidak boleh ngarang ibu ya. Misalnya dengan sholat, aku sholat subuh nih 2 rakaat nih kurang, aku pengen sholat subuh 10 rakaat, boleh buatan dulu. Nah, boleh kan seperti itu ibu ya. Nah, jadi kalau urusan ibadah yang ditanyakan apa? Mana perintahnya? Kalau urusan dunia mana larang? Jadi kalau gitu, ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah semangat kita di bulan Ramadan. Ibu, jadi kalau bulan Ramadan itu betul-betul kita gunakan. Ya, jadi kalau kita bu, saya udah pernah bilang ibu, saya pernah bilang bukan di sini. Jadi ada istilah puasa ulo, ada istilah puasa ular. Bedanya apa bu? Kalau ulo niku sebelum puasa atau setelah puasa sama gitu bu. Jadi sebelum puasa itu galak, berbisa, nyokot. Setelah klimis jadi sisinya tambah klimis gitu aja bedanya. Tapi nek ular, ngertos ular bu? Ular kecil niku sebelum puasa niku gilani mboten? Gilani gitu. Ya, jadi kalau jenengan nemu ular di nopo sayuran kok gila nggih Bu nggih. Tapi setelah puasa, setelah jadi kepompong, nopo jadi nopo? Kupu-kupu. Setelah jadi kupu-kupu, gila meleh mboten?
Maka seharusnya seorang muslim itu seperti itu. Sebelum bulan Ramadan, misalnya kita kok banyak kesalahan, banyak dosa, setelah Ramadan seharusnya kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Gitu, Jadi bulan Ramadan betul-betul mengamalkan, betul-betul menjalankan perintah dari Rasulullah dan Allah. Dikurangi misalnya rasa-rasa ibu-ibu, ini rasa-rasa dikurangi ibu, kan soalnya tadi ketika sebelum pengajian itu saya dengar ada yang rasan-rasan dari situ kedengeran Bu, masya Allah ini pas nih pengajian nanti harus dibahas nih. Ya Bu ya, jadi kurangi rasa-rasan ya, jadi jadi jenengan iku nek rasa-rasan iku sedekah lho Bu, kali uang sing dirasani sedekah napa? Pahala. Pengen mboten pahala di sedekah nggih? Ngaten nggih Bu nggih. Lek dosa ki gelem. Nggih nek jenengan pengen sedekah dosa nggih jenengan yang harus dirasa-rasani. Nggih, jadi mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh manusia, dan kita nanti dikumpulkan lagi tidak hanya di dunia saja tapi nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kata-kata atau tingkah laku yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.